Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat bergabung saya Sanidi dalam perkuliahan Masalah Keuangan. Kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-12, akan membahas masalah analisis sumber dan penggunaan kas. Sebelumnya kita pernah belajar analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Kali ini kas. Sama seperti kemarin, kita akan melihat dari mana dan berapa sumber penerimaan kas dan juga pengeluarannya ataupun apa saja dan berapa. Sama seperti kemarin, hanya ini tentang kas. Kalau kemarin tentang modal. Baik, kita lihat pengertiannya. Laporan perubahan kas atau cash flow statement ini salah satu laporan keuangan juga ya yang harus kita siapkan, yaitu laporan sumber dan penggunaan kas disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan memberikan alasan mengenai perubahan tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan juga penggunaannya. Kemudian laporan sumber dan penggunaan kas menggambarkan atau menunjukkan aliran atau gerakan kas, yaitu sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas dalam periode yang bersangkutan. Kemudian laporan sumber dan penggunaan kas akan dapat digunakan sebagai dasar untuk menaksir kebutuhan kas di masa mendatang dan kemungkinan sumber-sumber yang ada. Baik, langsung saja, dari mana sumber penerimaan kas? Tentunya kita lihat kas itu salah satu jenis aktiva yang paling liquid atau sangat lancar karena sudah berbentuk uang tunai ya. Atau merupakan salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi likuiditasnya. Oleh karena itu, kas harus perlu direncanakan dan diawasi dengan baik, baik penerimaannya maupun penggunaannya. Ya, di sini sumber penerimaan diantara lain: satu, hasil penjualan investasi jangka panjang, ya, penjualan saham yang menghasilkan uang. Yang kedua, penjualan emisi saham atau adanya tambahan modal dari pemilik dan tukar, ya, jual saham ataupun tambah modal dari investor, maka dapat menambah uang kas. Kemudian pengeluaran surat tanda bukti hutang, jasa obligasi, tentu hutang yang ditagih akan menjadi uang kas. Ya. Kemudian bertambahnya hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang, ya, hutang pinjam uang tentunya akan menjadi uang kas. 5. Adanya penurunan atau berkurang yang aktiva lancar selain kas, ya. Jadi aktiva berkurang artinya dijual, maka akan menjadi kas. Yang keenam, adanya penerimaan kas karena sewa, bunga ataupun dividen dari investasinya, sumbangan, hadiah, dan juga restitusi pajak. Ini hal-hal yang atau sumber penerimaan kas, atau hal yang menambah kas yang ada di perusahaan. Lalu penggunaannya atau pengeluarannya ada beberapa hal ya, yang satu, untuk pembelian saham atau obligasi sebagai investasi yang jangka panjang. Beli saham, maka menggunakan uang kasnya keluar, ya. Kemudian penarikan kembali saham yang beredar, ya. Saham kita yang sudah beredar dibeli kembali, itu menggunakan uang kas, ya. 3. Pelunasan atau pembayaran angsuran hutang, pasti ya, namanya hutang pasti menggunakan kas. 4. Pembelian barang dagang secara tunai, ya. Jadi barang dan secara tunai menggunakan uang tunai atau kas. Kemudian pembayaran biaya operasi perusahaan, biaya dibiayai oleh kas, ya. Kemudian pengeluaran kas untuk pembayaran dividen, pajak, denda dan sebagainya. Ini hal-hal yang menjadi pengguna atau pengeluaran kas sehingga kasnya berkurang. Ada beberapa transaksi yang tidak mempengaruhi kas, jadi tidak ada masuk, tidak ada keluar kas. Di antaranya penyusutan, amortisasi, dan depresi, ya,
kemudian intangible asset dan wasting asset ya. Jadi ini biaya yang tidak memerlukan pengeluaran kas. Ada biaya tetapi tidak keluar kas ya. Kedua, pengakuan adanya kerugian piutang baik dengan bentuk cadangan ataupun penghapusan piutang ya. Ini juga tidak menimbulkan keluar atau masuk uang kas. Tiga, adanya penghapusan atau pengurangan nilai buku dari aktiva yang dimiliki karena aktiva yang bersangkutan telah habis disusahkan dan sudah tidak dapat dipakai lagi ya. Artinya ini dijual ya. Kemudian keempat, adanya pembayaran stok dividen ya. Kemudian adanya penyisihan atau pembatasan penggunaan laba dan penilaian kembali atau evaluasi terhadap aktivitas. Ini adalah hal-hal menimbulkan biaya tetapi tidak mengeluarkan kas ataupun tidak menerima uang kas. Langsung saja kita contohkan sini ada PT Indra ya, ada neracanya tahun 2007 dan juga 2008. Tentu dari angka ini kita lihat ada naik dan juga turun ya. Berarti pas dari 27 545.500 naik ya menjadi 19.700, di sini adalah naik menjadi 30.200 dan seterusnya, sehingga di sini terdapat kenaikan aset ya sebesar 1.059.100 rupiah ya. Ini kenaikan seluruhnya ya. Itu pun untuk pasifanya juga ya ada kenaikan atau penurunan sehingga didapatkan hasil 1.059.100 rupiah. Lalu kita coba analisa ya. Pertama menganalisa sumber kasnya dulu ya. Pertama terdapat laba bersih ya, silakan lihat di atas menjadi 521.900 rupiah. Ini adalah laba bersih tahun 2008 ya, keuntungan daripada penjualan. Kemudian ini yang menimbulkan penambahan ya. Kemudian penurunan utang wesel ya, piutangnya berkurang menjadi kas 50.000, juga perspot biaya 9.000. Kemudian kenaikan hutang gaji 131.500, menyusukan berat 23.500 sehingga totalnya 474.000 dan ditambahkan menjadi 995.900 rupiah. Ini adalah sumber ya penerimaan. Lalu dikurangi juga dengan kenaikan piutang dagang ya, 288.600, kemudian kenaikan persediaan 193 itu beli ya, beli persediaan, mengeluarkan uang. Kemudian penurunan utang dagang juga mengeluarkan uang ya, bayar utang pakai uang sekian, dan juga utang wesel 25.000, totalnya 541.300 rupiah. Sehingga penambahan tambah pengurangan menjadi 4.200 rupiah dari sudah bawah ya. Kemudian ada sini penjualan modal saham 600.000 sehingga totalnya 1.074.200 rupiah. 200 rupiah. Kemudian dari sini digunakan untuk apa saja ya, diantaranya pembelian gedung 400.000, kemudian APK 150.000, kemudian utang obligasi 150.000, totalnya 300 rupiah. Sehingga dari total saldo yang ada kenaikan ya, dikurangi penggunaan menjadi 374.200 rupiah. Sekian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Apabila masih ada pertanyaan silakan ditanyakan di forum WA atau forum chatting berdiskusi di MyDesk. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.